Podcastless. Nah, kali ini kita mau wawancara lagi nih. Setelah kita udah selesai makan siang, kita mau tahu tentang berbicara tentang lari, berarti berbicara soal pengalaman Ko Willy nih selama tentang sebuah perubahan besar yang terjadi pada diri dan hidupnya Ko Willy nih. Ya kan? Bisa Ko Willy ceritakan sedikit bagaimana sehingga akhirnya Ko Willy nih terjun ke dalam dunia lari. Apa yang membuat Ko Willy memutuskan ikut lomba sampai segini banyak pialanya nih? Awalnya saya tidak mengenal dunia lari ya sama sekali. Bahkan ketika itu adik saya 2012 datang ke Jakarta, minta diantarkan ke Adidas Skin Off-Road. Dan dia ingin berangkat dari Jakarta ke BSD itu jam 3. Sedangkan waktu itu malam minggu. Malam minggu adalah waktunya saya dugem. Dan kebetulan teman-teman saya telepon, Will, kita sudah sedia Gordon Blue, ini hari saya traktir, kamu harus datang. Wah, kontras dong dengan adik saya, dan saya harus kan nggak bisa pergi dong, mau antar adik saya bilang, kapan sih saya datang ke Jakarta? Pokoknya antarin lah, saya nggak tahu jalan, ya, mau nggak mau saya nggak pergi juga. Saya antar dia pergi lari ke Adidas Skin Off-Road, waktu itu dia lari 16,8. Nah, dari Jakarta ke BSD itu kan juga jaraknya 16 kilometeran ya. 16 kilo. Nah, saya bilang, gila, lu dari Sudirman sampai BSD kita 16 kiloan. Lu masa mau lari 16 kiloan? Sedangkan kita naik mobil aja hampir 1 jam loh. Wah, gila. Nah, ini saya parkir, saya lihat banyak orang lari, saya masih foto-foto lah, masih santai-santai. Saya tunggu adik saya finish, setelah adik saya finish, dia merokok. Wah, waktu dia merokok saya emosi lah. Saya bilang, tahu gitu tadi malam saya pergi dugem dong. Ngapain saya temenin lu pergi lari? Habis lari lu merokok, lu bisa racun. Sedangkan saya nggak merokok. Loh, adik saya juga agak emosi. Pokok dugem aja. Oke deh gini, kalau kamu bisa lari kok, saya berhenti merokok. Saya 26 tahun merokok, saya akan berhenti. Saya kaget dong, saya termotivasi karena saya memang tidak suka orang merokok. Oke, saya jabat tangan dengan dia, dan kebetulan waktu itu ada 3 temannya dari Makassar juga datang. 3 temannya dari Makassar juga jabat tangan dengan saya, mau merokok, mau berhenti merokok. Kalau Udah deal ya? Iya, kalau saya lari. Nah, waktu itu saya masih santai lah, dia kasih waktu 3 bulan dong. 3 bulan masih lama kan, 3 bulan masih lama. Saya santai-santai, pas 2012 akhir Januari. Saya coba dari Sudirman 4 lari ke Grand Indonesia. Itu pertama kali tuh? Pertama kali. Pemikiran Vera kalau lari adalah apa? Pasti kenceng kan? Nah, saya dari Sudirman 4 lari sekenceng-kencengnya sampai ke Grand Indonesia. Apa yang terjadi kira-kira Vera? Muntah. Iya, karena pemikiran kita kan speed kan. Saya lari kenceng sampai Grand Indonesia. Waduh, langsung hati saya tinggi banget. Kayak mau sampai kelingan? Wah, kelingan setengah mati. Mau muntah saya. Habis muntah. Jantung saya berdebar-debar, aduh. Saya istirahat sebentar, waktu itu masih ada 7-Eleven, sebelahnya Grand Indonesia masih ada 7-Eleven. Nah, saya minum di situ sebentar sambil ngobrol-ngobrol dengan teman. Akhirnya saya pulang, pelan-pelan jalan kaki, pulang ke apartemen, sampai apartemen saya mandi, saya nggak mau bilang-bilang sama istri, saya tinggal tidur. Jantung saya masih jebot, kayak mau meledak. Saya bilang, biarlah kalau saya tidur tewas, udahlah. Setelah tidur 2-3 jam, saya bangun, ternyata nggak ada apa-apa. Wah, disitulah ternyata, oke, berarti saya harus cari tahu nih kenapa adik saya kasih ke saya 3 bulan untuk 10 kilo. Nah, saya mulai cari tahu, berkenal lah berapa teman-teman pelari. Nah, dari situlah saya belajar, ternyata lari itu nggak bisa diawalnya dengan kecepatan. Ketika saya lari sampai udah setengah jalan, saya sudah hampir nyerah, Vera. Sudah 45 menit lah, saya sudah hampir nyerah itu. Waduh, gimana ya baliknya, masih ada 5 kilo loh. Terus saya nggak terus di otak saya, adik saya mau berhenti ngerokok. Itulah yang memotivasi saya. Ya? Saya jalan cepat ya udah, saya ikutin Elia Ismangun tuh, saya ikutin banyak pelari. Ketika saya finish, saya foto, saya kirim kasih adik saya lihat. Ini medali pertama saya nih, kamu udah janji berhenti ngerokok. Kamu harus berhenti merokok sekarang juga. Oke, saya mulai ini hari berhenti ngerokok. Adik saya Adianto itu langsung berhenti merokok. Oke, apa yang dia alami selama 1 bulan? Tangannya gemetar, badannya keringatan. Kalau dia lah orang merokok sampai dia mau air liur keluar, tapi dia terus pertahankan. Dia ingat ya kata-kata saya berhenti, saya akan lari. Saya bilang kalau kamu lari berapa jauh pun saya akan ikutin kalau kamu berhenti ngerokok.
Oke kok, saya daftar 42 kilo, mati nggak lo? Saya kan baru 10 kilo, dia udah daftar 42 kilo. Tapi dia bilang dia akan berhenti ngerokok, bener-bener dia berhenti ngerokok. Dia tersiksa selama, teman-teman yang mau berhenti merokok silakan, hanya tersisa antara 2 minggu atau 1 bulan. Adik saya tersisa selama masa waktu itu. Tapi setelah tersisa 2 minggu atau 1 bulan, kalian akan bahagia selama bertahun-tahun. Katanya dulu Ko Willy tuh sempet lari 1 bulan full di luar negeri. Iya. Wah, boleh tahu nih Ko, yang mana sih awal mulanya Koko dari awal? Iya, jadi awal mulanya dari Cebu Marathon. Cebu Marathon itu tanggal 13 bulan 1. Ini saya dengan satu teman saya, Nyani Mandati, sama-sama gilanya. Dia nantang saya nantang dia. Ayo kita ke luar negeri, kita 1,5 bulan lah nggak pulang. Kita ikut maraton aja setiap minggu gitu. Wow. Wah, waktu itu saya juga iseng aja sih. Dia nawar gitu, gua juga. Oh ya udah lu daftar, gua daftar. Terpacu ya. Iya. Jadi kayaknya, aduh, gue juga mau daftar dah Iya. kalau gitu daftar. Tiba-tiba dia kirim telekonfirmasi bahwa dia sudah daftar Cebu Marathon. Saya ikut daftar Cebu Marathon. Kita carilah. Terus dia approve tuh akhirnya ya. Iya, terus akhirnya kita carilah sesudah Cebu Marathon ada apa lagi sih? Ternyata kita cari-cari Bahamas Marathon. Nah, ini Bahamas Marathon. Nah, waktu itu saya nggak kepikiran Bahamas Marathon itu jauh sekali. Saya nggak kepikiran. Katanya Sunset Paradise. Ya udah, daftar aja dulu lah. Daftar, kita paling buang uang pendaftaran. Daftarlah dengan dia. Saya daftar. Ini saya daftar duluan, baru saya kasih dia lihat. Dia daftar lagi. Habis itu Miami Marathon. Saya tawarkan lagi Miami Marathon ini. Nah, Miami Marathon daftar lagi 1 minggu sesudah ini Miami lagi. Habis itu baru Bangkok Marathon. Jadi kita pertama kita awalin dulu itu kita ke Cebu Marathon. Ya. Cebu Marathon gampang sekali lah ya. Kita nggak perlu pakai visa. Ini ada suka dukanya di Cebu. Wah, ada suka dukanya. Nah, boleh diceritain ini. Nah, Ko Willy. ini kota sama dengan Jakarta lah. Tidak beda jauh. Rute-rutenya juga tidak beda jauh. Tapi di sini ada permainan yang kita tidak terlupakan. Kita mau bermain ke pantainya, kita naik sewa perahu sama Ngani Mandati, akhirnya ketipu. Sampai di tengah laut dia bilang, udah sampai sini aja, di sini harus tambah bayar biaya lagi, kalau mau makan tambah biaya lagi, kalau kita turun berenang harus bayar lagi gitu, kayak gitulah. Ini ada ceritanya lah, kita kan juga ada bermain ya, tamasya gitu. Nah, di Cebu Marathon larinya nggak terlalu banyak lah ya, jumlah pesertanya nggak terlalu banyak, tapi kota ini ya mirip dengan Jakarta lah. Mirip dengan Jakarta. Ini kita waktu itu ada 8-9 orang. Kebetulan ada beberapa teman yang nyusul ya. Nah, setelah itu mereka pulang, saya lanjut dengan Ngani Mandati ke Miami. Saya lanjut ke Miami dulu. Kenapa saya ke Miami? Setelah saya cari di Google sendiri, Miami itu paling dekat dengan Bahamas. Miami paling dekat dengan Bahamas. Saya harus ke Miami dulu karena setelah saya cari di Google, Bahamas itu harus pakai visa. Nah, sedangkan waktu saya di Jakarta untuk ngurus visa itu sudah tidak ada waktu. Jadi mau nggak mau saya harus ke kedutaan besar Bahamas yang ada di Miami. Saya sampailah sana cari hotel terdekat dengan kedutaan. Langsung hari itu juga kita langsung ke kedutaan. Kedutaan tanya, kamu mau ke Bahamas untuk apa? Berdua cowok, kata gitu kan. Kebanyakan ternyata orang ke Bahamas itu pasangan-pasangan. Karena orang honeymoon, orang berbulan madu atau pernikahan atau pacaran. Ternyata gue berdua dengan cowok. Dia ketanya, kamu mau ngapain? Kita bawalah terkonfirmasi pendaftaran lari, kita kasih dia lihat. Oke, ternyata urus visa Bahamas mahal banget loh, $200. $200, sedangkan pesawat ke Bahamasnya cuma 125. Lebih murah pesawat tiketnya ya dibandingin visanya ya. Jadi urus karena kita kilat kan besok mau jadi. Nah, waktu itu kita nggak beli tiket pesawat dulu, kita takut nggak dapat visanya kan. Ternyata cuma kita masukin jam 10, jam 1, jam 2 sudah selesai. Langsung cepet-cepet kita beli tiket pesawat ke Bahamas. Beli tiket ke Bahamas Air. Sampailah ke Bahamas, kita akhirnya sewa taksi ke hotel. Di Bahamas ini ternyata saya pertama kira saya dengan Ganiman cuma berdua doang orang Indonesia, tidak ada orang lain. Ternyata ada bertiga. Ada satu lagi cewek namanya Viola. Viola juga ternyata ketemu di sana, kita sama-sama orang Indonesia, kita lari bersama. Di sana ranking kita jadi bagus meskipun kita lambat karena pesertanya nggak banyak. Dan enaknya lagi Bahamas itu kota kecil, kota kepulauan, 1000 kepulauan lah istilahnya. Bener-bener pemerintahnya itu mendukung acara ini. Dia memblok jalanan, polisinya, tentaranya bantu menjaga. Terus masyarakatnya juga ada beberapa yang menyediakan minuman, membagikan kita minum. Tapi hati-hati Vera. Kalau Vera ke sana pulang pasti belang. Karena mataharinya masalah panasnya minta ampun.
Itu Vera cuma berjemur kira-kira 2-3 jam langsung belang udah. Jadi udah dari Bahamas, kita karena 1 minggu Selasa kita harus tinggalkan Bahamas sudah kan. Kita ternyata pilih-pilih negara, mana ya negara yang bisa lagi ya, Kuba. Wah, saya dengan Ganima waktu itu iseng aja, yaudah kita terbang aja ke Kuba. Lu kita nggak punya visa gimana? Kita coba ke bandara, kita tanya bisa ke Kuba nggak, bisa beli visa nggak? Oh bisa beli visa. Langsung beli visa di bandara. Bisa dibeli. Ya udah kita isi data, langsung oke bisa, langsung kita beli tiket pesawat, langsung ke Kuba. Itu Koko udah daftar juga? Enggak, itu jalan-jalan aja ke Kuba. Nah ke Kuba itu jalan-jalan dan kita nggak tahu itu negara komunis. Jadi di situ ada 2 mata uang, Kut dan Peso. Nah, habis dari Bahamas, kita kembali lagi ke Miami. Miami Marathon. Nah, Miami Marathon ini adalah maraton yang menurut saya sangat friendly ya. Sangat friendly. Karena kenapa? Kota-kota yang kita lewati semua di sini ada. Kota-kota yang kita lewatin, sudah itu dia memberikan kita pilihan. Kalau kita daftar full marathon, ini full marathon kebetulan, kita bisa pilih half marathon juga. Jadi pertama lari ke kotanya dulu, half marathon di kotanya. Kita lari bersama dengan anak-anak half marathon. Setelah anak-anak half marathon masuk, kita yang full marathon kalau mau nyerah masuk aja silakan. Kita boleh pilih. Kita masuk half marathon dikasih medali half marathon selesai. Tapi kalau orang yang half marathon mau ke full marathon nggak bisa ya. Nah, karena saya data full marathon terpengaruh banget tuh. Gila, kita habis lari semua, kok orang semua masuk? Ya full marathon kan lanjut ke perumahan, tuh dikit banget yang lanjut ke perumahan kan gitu kan. Aduh, gua masih pikir setengah perjalanan lagi Vera, masih jauh banget. Pengaruh nggak? Enggak, lanjut. Itu yang half marathon sudah pada masuk kan? Iya, udah pada masuk. Pengaruh ya. Iya, saya lanjut. Aduh, ternyata mendapatkan pemandangan perumahan-perumahan orang Miami. Perumahan-perumahan orang Miami itu rata-rata di pinggir pantai dan orangnya juga sangat welcome. Beberapa garasi dibuka, disediakan es batu, disediakan minuman. Anak-anaknya yang kecil-kecil horeng kita, sorak-sorakin, beberapa perumahan juga warganya kumpul di jalan, sorak-sorakin kita. Jadi di sana juga melihatnya bagus-bagus ya. Rumah saya juga adem-adem gitu ya, dan ya dengan rumah-rumah ciri khas Amerika lah. Akhirnya dari Miami kita balik ke Bangkok. Kalau teman-teman yang kepingin lari di luar negeri yang merasa eventnya bagus dan rapi dan you bisa merasakan juga euforianya, Bangkok Marathon. Bangkok Marathon itu bagus banget menurut saya ya, paling murah. Hotelnya juga murah banget, 600.000 sudah dapat hotel. Dan penerbangan ke Bangkoknya juga murah banget. Nggak tahu setelah corona ini gimana ya. Tapi saya sudah mengulang 2 kali di Bangkok Marathon dan saya seneng banget. Oh, udah pernah 2 kali 2 kali, maraton? 2018. Oh, dulu 2018? Iya, 2019. Sebenarnya 2020 saya mau ikut lagi, tapi kan karena corona. Ini bagus banget menurut saya, murah, meriah, makanan enak, keliling-keliling sana juga tidak membosankan. Belanja murah banget juga, barang paling murah. Nah, Bangkok Marathon ini enaknya apa? Startnya di stadion. Jadi kita startnya di stadion dulu, nanti finishnya di Istana Raja. Dia punya Istana Raja. Nah, finishnya lagi kita disediain makanan. Ya, kita masuk finish, kita disediain makanan. Mereka yang finish 100 orang pertama akan dapat boneka juga. Nah, cewek 100 orang pertama, cowok 100 orang pertama akan dapat boneka, tambah boneka. Ya, terus water stationnya juga rapi banget. Di sana juga sangat menghargai dengan polusi. Jadi mereka sudah memberitahu ke kita dulu, kalau jam 3 kita tes polusinya angkanya gede, kalian tidak jadi lari. Jadi tes polusi dulu. Kalau sebelum lari mulai dia kemarin mungkin atau pas hari pagi itu? Hari itu. Pagi subuh jam 3 dia tes polusi. Pemerintah tes tuh polusi dulu. Organisasi ya, IO-nya lah. Nah, ini IO-nya adalah Ironman yang sering bikin acara Ironman. Nah, kita lari setengah half 21 kilo. Ini benar-benar hebat ya kok sampai tes polusi. Iya, tes polusi. Jarang ada ya jarang, untuk yang kayak begitu ya. Tidak ada. 21 kilonya itu di situ water stationnya banyak banget, makanan, minuman, es krim. Wah, enak banget nih 21 kilonya. Jadi 21 kilonya di ujung tol, kita putar balik di situ banyak makanan, ada kismis, ada apa, lengkap lah. Setelah lari 21 kilo boleh makan tuh? Boleh. Kita nggak usah khawatir makan, nggak apa-apa. Yang penting kan kita tidak loncat. Lari itu nggak loncat. Kalau yang bahaya itu kan kayak bulu tangkis, lu makan loncat goncangan. Kalau saya sepanjang lari saya selalu bawa makanan sih, coklat, kayak coklat gitu. Nambah energi ya.
Nah, Atau ada yang manis-manis kan ya, biar ya inilah kegilaan yang selama 1 bulan kita tidak pulang-pulang. Istri saya sampai, anak saya sampai lupain saya. Aduh. Istri saya bilang udah ya, jangan ulangi lagi. Oke, saya berhenti. Ternyata teman saya Ngandi Mandati itu lebih gila lagi. Lanjut lagi dia, lanjut lagi ke 7 negara. 7 negara dia jalan sendiri. Saya sampai, aduh, kasihan juga. Tapi gimana, istri anak saya juga sudah marah-marah. Ya udah, saya nggak ikut lagi. Jadi akhirnya lebih pilih ke keluarga dulu ya. Iya. Sementara sudah selama 1 bulan lebih, Iya. ya kan. Ko Willy udah 1 bulan, ya. udah 1 bulan puaskan untuk dilari udah cukup lah. Iya. Daripada ntar istri marah-marah terus ya kok ya. Iya. Nah, Ini Chiang Mai. Chiang Mai. Ya, Chiang Mai saya pergi lumayan banyak dengan anak-anak RFI ini. Waktu itu ada 40 orang. Ini sama grup Run Run for Indonesia, Run for ya. Indonesia pimpin waktu itu hampir 40 orang. Oh. Nah, ini Chiang Mai Marathon, kota dingin ya. Kota dingin, pusatnya Muay Thai kan, Muay Thai namanya Muay Thai juga. Ini kota murah banget. Murah, meriah, enak, dan nyaman. Larinya juga segar ini, soalnya dingin ya udaranya. Dan kalau ini 2 Fer, jangan diulang deh kalau ini 2 menurut saya. Kenapa tuh? Karena ini lari tengah malam. Oh, Kenapa saya ulang sekali lagi? Karena rekor pertama saya itu jelek ini banget. ada lari tengah malam ya? Iya, tengah malam di Singapura ini. Shandong Marathon. Shandong Marathon itu startnya jam 12, jam 00. 12 malam? Iya, 00. Di saat orang tidur kita lari. Waduh. Apa yang terjadi? Banyak orang sampai kayak zombie, kayak ketiduran gitu lari, ketiduran lari. 2015 saya jelek banget, saya finishnya itu beda 5 menit dengan COT. Terpaksa saya hajar lagi, balik lagi 2016, saya perbaiki waktu di sini. Di sini saya perbaiki ya hampir masuk 6 jam lah. Perbaiki 1 jam dari sebelumnya. Tapi medalinya bagus ini, tapi saya tidak akan ulang lagi inilah karena benar-benar ngantuk kita melawan kebiasaan tidur kita Berarti ya. itu ada kelebihan, ada kekurangan untuk lari yang di pagi hari, siang hari, atau sampai Iya, di malam hari iya, ya. pola Kalau lari tidurnya. di malam hari, pola tidur jadi berantakan Iya, ya, Ko ini ya. benar-benar. Jumlah total penghargaannya nih kan udah lumayan banyaknya, kayak trofinya, terus medalinya yang dikantongin sama Koko nih. Hingga pada saat ini kira-kira sekian banyak medali itu, medali mana yang paling banyak Koko berkesan? Berkesan ya. Banget. Terus kenapa tuh sampai berkesan kok? Yang paling berkesan ya itu Tokyo karena saya hampir hipotermia ya. Bibir saya sudah hitam, biru lah, udah biru, dan saya butuh blanket nggak ada di ambulans. Ambulans sempat menyarankan saya untuk berhenti, dan ternyata saya di water station minta kantong plastik sampah. Mereka menawarkan saya kantong plastik sampah, saya terima, saya pakai. Itu pelanggan. Jadi teman-teman kalau sampai di luar negeri sebaiknya bawa windbreaker. Windbreaker itu menahan angin kan. Yeah. Nah, itu sangat membantu. Jadi selama pelarian saya jadi aman gitu. Jadi selanjutnya untuk di luar negeri lagi saya membawa windbreaker aja. Windbreaker tuh tipis dan bisa digulung. Dilipat di badan. Itu apa yang aman. Jangan bawa jaket tebal. Jaket tipis aja Ya, ya, itu yang parasut gitu Windbreaker, ya. Ya benar. Kalau enggak ya kalau mau paling gampang ya jas hujan yang 10 ribuan. Satu kali pakai buang. Iya. Nggak usah pikir lagi kan. Itu pas momen angin itulah ya, Angin, yang itu ya. yang berkesan buat Koko ya. Ya, angin. Terus yang Koko tadi bilang ya, ada beberapa negara kayak New 9. York, Ya. 9 ya. Ada 9 negara selain ini. Ya. Itu kayak New York, Berlin, London, Chicago, Tokyo kan. Tokyo. Nah, itu dari 9 negara itu yang buat Koko sampai kata Koko tuh di Berlin ya, yang saya dengar ya. Itu kenapa tuh kok? Boleh ceritakan sama generasi Cashless Ya. ini kenapa kok di Berlin? Kita penasaran. Jadi di Berlin itu saya pergi pertama kali ke Berlin 2016. Waktu itu saya dengan istri saya, dan istri saya waktu itu mau ikut jalan-jalan ke Berlin. Saya bilang, oke, kamu boleh ikut jalan-jalan ke Berlin, tapi apa penting lu daftar lotre dulu. Kalau sistem World Major Marathon kan sistem lotre. Betul. Nah, istri saya bilang, ya udah saya daftar, semoga nggak dapat, dia bilang gitu. Jadi maunya jalan-jalan aja Iya, ya. maunya jalan-jalan aja. Shopping cewek. Iya, saya bilang nggak apa-apa, lu daftar aja. Kalau nggak dapat ya udah, kamu ikut tetap ikut. Tapi kalau nggak daftar sama sekali saya nggak pajak. Nah, ternyata dia daftar, dia berdoa nggak dapat. Saya berdoa dapat, dia dapat, saya nggak dapat. Jadi dia dapat, saya nggak dapat. Saya mau nggak mau saya cari lah travel. Ternyata Berlin itu sangat gampang beli paket travel. Paket travel itu berarti dengan hotelnya.
Jadi kita beli paket dengan dapat dengan hotel, jadi lebih gampang dapatnya. Banyak travel yang menjual. Untuk ikut maraton itu? Iya, untuk ikut tapi maraton. Istri yang dapat malah? Iya, dapat. Kebalikan kok? Iya, kebalikan. Dia sangat emosi, dia harus latihan, mau nggak mau dia harus latihan, ya dia latihannya seadanya aja ya. Istri saya paksain tuh untuk latihan 5 kilo, 10 kilo, 5 kilo, 10 kilo. Nah, begitu sampai di Berlin, sialnya lagi hari pertama, lututnya sakit. Nah, waktu itu pengalaman saya untuk sakit lutut belum ada, Vera. Yang saya tahunya kan, belum ngerti. Saya kasih balsem, kasih minyak, kasih balsem. Dan selama di Berlin itu saya selalu ajak dia jalan-jalan, jalan kaki aja. Jadi mau pergi makan, misalnya kita cari di Google, oh deket nih 5 kilo, kita jalan kaki aja. Jalan kaki ke sana, makan 5 kilo. Jadi saya kepikiran saya waktu itu adalah apa? Saya paksa dia jalan supaya sakit lututnya itu lepas. Jadi pulang jalan kaki lagi. Kita ke tembok Berlin, perbatasan tembok Berlin mau foto-foto. Jalan lagi, besok jalan lagi, terus jalannya. Nah, pada hari mau start saya cuma bisikan dia, Mar, saya tunggu kamu di garis finish ya. Kamu harus ketemu saya di garis finish aja, udah nggak usah pusing. Nah, memang saya dengan istri kalau lari nggak bisa bareng karena saya lebih cepat. Dan dia kalau ada saya dia nggak bisa lari, dia pasti marah. Udah kamu dulu, ada kamu saya nggak bisa lari. Ya udah saya tinggalkan dia. Ternyata sepanjang perlarian itu dia nangis, sakit lututnya. Ternyata yang tolong dia orang Indonesia, disemprotin kakinya gitu. Dia udah hampir nyerah, tapi dia terus ingat kata-kata saya tunggu dia di garis finish. Selain dia paksa, akhirnya bisa finish under COP, masih dapat medali, masih dapat sertifikat. Dan sialnya lagi ketika saya finish, kan saya sambil tunggu istri saya. Kalau luar negeri istrinya, kalau kamu sudah finish kamu keluar nggak bisa masuk lagi. Jadi waktu itu saya bertahan nggak keluar, kan saya nggak pernah. Teman saya telepon, Will, istri lu udah finish, udah di luar, kenapa lu masih di sana? Gua kaget, karena mereka canda. Jadi mereka mau canda seakan-akan istri gua lebih hebat dari gua, sudah finish, kenapa lu masih di situ? Sedangkan saya istri saya tungguin istri saya dong. Masa sih, di mana dia? Di luar sana. Ya udah, gua jalan keluar. Setelah gue jalan keluar ternyata nggak ada dia. Nggak ada. Iya, gue kaget setengah mati. Dia finish dia deh jadinya kok. Iya. Dia finish nggak ada saya, dia nangis lagi. Jadi itu istri jadi kesel 2 kali ya? Iya, kesel 2 kali. Dan kan susahnya lagi nggak bisa cari lagi kan, gimana gue tungguin ada pintunya 8. Iya. Pintu keluarnya 8. Aduh, gue terka-terka aja deh. Ya sini aja deh. Akhirnya ada salah satu teman orang Indonesia, ketemu istri saya, mereka bareng keluar, ketemu, akhirnya gue telepon, kan kalau kita ke luar negeri selalu bikin grup WhatsApp kan. Di grup WhatsApp kan saling kabarin, saya sudah finish, saya di sini. Kita tunggu di dekat makanan apa, kan selalu finish kita cari makanan dulu kan biasanya. Ternyata kemarin kita dekat tempat print itu sertifikat. Kita print medali di grafir lah. Nah, di sana ketemu, istri saya nangis dong. Kamu ya selama ini kalau lari temenin, jagain. Saya nggak dijagain. Itu biasa cewek langsung begitu deh, kok isi hati langsung dikeluarin. Iya, tapi akhirnya dia kan bilang kapok udah nggak mau lagi. Akhirnya saya mau ke mana ini, ke Chicago. Lu mau ikut lagi nggak? Kalau mau ikut ya daftar lagi. Ya udah gue daftar deh, sih asal-asalan. Gue nggak dapat pasti, gue jangan sampai gue dapat gitu kan. Nah, kita daftar bareng-bareng. Dia dapat lotre, gue juga dapat lotre. Oh, akhirnya dapat. Sama-sama dapat lotre. Kali ini beda ya. Iya, dia emosi lagi tuh. Dia emosi lagi ya. Emosi kenapa lagi kok? Ya, dia harus lari lagi kan. Berarti dia harus latihan lagi. Ya nggak apa-apa, kok kan pelatihnya. Jadi selama 2 bulan dia latihan lagi. Kalau kita mau full maraton itu saya cukup latihan 2 bulan yang setiap minggu 42 kilo setiap minggu jumlahnya jumlahnya. Pokoknya 1 minggu dikumpulin dalam 1 hari ya. 1 hari 5 kilo, 10 kilo kayak gitulah. Kita sudah di penghujung acaranya untuk nanya-nanya soal sama Ko Willy, gimana semuanya. Nah, jangan lupa ya generasi cashless untuk kepoin dan yuk kepo ini dan subscribe YouTube channelnya Yuk Kepo. Subscribe ya teman-teman ya, biar channel ini bermanfaat buat teman-teman. Bermanfaat banget kok. Kita tahu cara lari semuanya, terus lebih tahu untuk kehidupan sehat juga, dari kehidupan yang suram dulu ya kok, sampai hidup sehat dari tahun berapa sampai 2020 ini ya kok. Benar, 2013. Oke, generasi cashless, kita tutup acara ini, sampai di jumpa.
Yuk kepo.